Karena yang berat itu kan kita memikul beban hidup. Bukannya kita menjalani hidup tapi memikul masalahnya. Memikul beban hidup. Iya. Bebannya dipikul. Iya. Terus Kan jadi berat jatuhnya. solusinya gimana, Bang? Beban dipikul. Dilepasin aja. Jadi Allah itu kan sudah mengatur semuanya. Kita tinggal menjalani. Kalau kita berpikir itu jadi enteng semuanya. Kita jalani, nggak kuat kita pasrah ke Allah. Kita mohon pertolongan. Udah gitu. Jadi simpel, hidup itu sebenarnya simpel. Tergantung kita mensikapinya gimana gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Ustadz Rege yang terkenal dengan Ustadz Rege, Ustadz Gimbal. Karena apa? Meskipun Ustadz tapi beliau suka nyanyi reggae. Pada saat di panggung menempatkan diri sebagai penyanyi, pada saat di majelis maka akan menempatkan diri sebagai penceramah, sebagai penasehat. Begitu teman-teman. Bang, kita hari ini mau bahas mengenai manajemen kolbu dan manajemen supaya kita hati itu tetap senang, gimana Bang? Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktor. Cuman satu, kita mesti bisa mengenal diri sendiri. Siapa yang mengenal diri sendiri akan mengenal Allah di situ. Terus yang kedua itu bersyukur, banyak bersyukur apa yang kita terima hari ini, kenikmatan itu bukan cuman uang ya, tapi kayak persaudaraan itu adalah sebuah kenikmatan juga. Bisa berkumpul dengan anak istri adalah kenikmatan, semuanya adalah kenikmatan. Itu kita banyak-banyak bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita gitu. Oh gitu. Terus tapi gimana Bang, saat kita benar-benar nggak punya uang, apa kita tetap harus bersyukur atau mengeluh atau bagaimana Bang? Nah itu sebenarnya sering saya jalanin tuh. Jadi kita itu harus mengerjakan apa yang kita bisa. Untuk uang itu nanti bakal datang sendiri. Mesti yakin di situ. Karena saya sudah sering menjalani kayak gitu, jadi udah pengalaman dari muda Bang ya. Oh iya. Jadi apa yang saya bisa jalanin saya jalanin. Nanti kalau hasil biarkan Allah yang memberikan ininya kepada kita gitu. Oh, maksudnya menjalani itu apa, kita diem nunggu ada uang datang, uang jatuh dari plafon atau gimana Bang? Enggak, jadi sesuai dengan skill apa yang kita bisa. Kayak kita ini bisa main gitar, kita main gitar aja. Nggak punya duit udah main gitar aja. Gitu. Ya, kita bisa bengkel nih, udah main motor, benerin apa, yang penting bisa kita benerin gitu. Jangan berharap dengan uang dulu, soalnya kalau kita berpikir tentang uang, pekerjaan itu bakalan gagal. Dan uang juga nggak kita dapat. Kalau kita berpikir pekerjaan dulu, uang belakangan, itu bakal dapat pekerjaannya itu menghasilkan dan dapat uang juga. Itu udah pasti. Udah pasti Bang ya. Gitu. Oh iya. Nah terus gini Bang, misalkan udah berusaha semaksimal mungkin, kita gitaran, kita bengkel ini tuh, ternyata masih belum sesuai kebutuhan kita, gimana Bang? Apakah ada motivasi atau mungkin ada hal-hal yang supaya mendorong semangat kita untuk tetap bekerja dengan semangat itu Bang? Itu sebenarnya kita tinggal bersabar satu, terus kedua kita diam sejenak, kita tunggu sinyal-sinyal dari Allah. Jadi nanti bakal ada signal-signal nih, kayak telepon nih, sini nih, main sini kayak gitu. Nah ya itu yang bakal menuntun kita buat menemukan jalan buat kesuksesan kita juga gitu. Iya. Banyak orang kan sekarang merasa saya bisa nih, saya bisa mendapatkan nih, itu yang bakal bikin kita stuck sendiri. Itu ego, ketutupan ego. Jadi kita jangan mengutamakan ego Bang. Nah, terus Bang, kalau sesuai ajaran Rasulullah gini, cara bekerja yang baik itu gimana Bang? Ada hadisnya apa gitu Bang? Kalau bekerja itu sebenarnya begini, kerjakan apa yang kamu bisa, untuk hasil biarkan Allah yang menentukan, yang memberikan istilahnya. Jadi kita bekerja ya bekerja, waktunya sholat, bekerja, waktunya sama keluarga gitu. Jadi jangan terforsir full dengan pekerjaan itu sendiri. Nanti malah jatuh-jatuhnya bikin kita lupa gitu. Ya kan? Iya. Jadi meskipun bekerja, keluarga tetap diutamakan Bang. Iya.
Jadi nggak kita terus di situ. Jadi ada waktu-waktu yang harus kita bagi gitu. Itu buat ketentraman hati juga. Jadi buat biar kita bisa bersyukur, bahagia gitu. Kalau rezeki jangan khawatir, kita pasti mendapatkan udah sesuai dengan takaran yang kita terima gitu. Berarti terus berdoa dan berusaha, intinya gitu Bang ya. Iya, ya sekarang orang hidup di dunia itu kan sudah dijamin sama Allah. Aku berikan alam semesta ini untuk manusia, tinggal bagaimana kamu mengelolanya. Iya. Sekarang kalau kita lupa, bisa dicabut nih. Iya. Nikmat dari Allah. Jangan ya Allah, jangan dicabut ya Allah. Itu. Iya. Jadi ini bukan kita merasa benar, cuman kita berbagi sharing. Kalau benar ya silahkan diambil, kalau salah ya jangan gitu. Nah, sebagai sosok yang sering dikenal dengan Ustadz Rege atau Ustadz Gimbal, gimana cara menempatkan diri pada saat di panggung nyanyi, pada saat sedang di majelis itu gimana Bang? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa Orang mau nyebut kita apa mah iya aja. Iya Kita aja. nggak terlalu mikirin sebutan-sebutan itu. Yang penting kita berjalan dengan apa yang kita rasakan, kita pikirkan gitu. Jadi nggak terlalu seneng gini, nggak, biasa aja. Semuanya udah berjalan begitu aja, mengalir aja gitu. Gitu ya. Bang, kalau di surat Ar-Rahman itu kan ada yang begini, kurang lebih nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Kalau bahasa Arabnya kurang lebih fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu gimana Bang? Cara menjalankannya gimana Bang? Jadi semua yang ada ini adalah nikmat Allah. Jadi kita diberikan kesehatan, kebersamaan, kesenangan, ini semuanya adalah nikmat Allah. Sedangkan ujian-ujian itu kalau kita berpikir itu cobaan, bisa juga kesedihan, bisa juga, tergantung bagaimana kita merasakannya. Jadi semuanya itu udah kita jalanin aja. Jadi semuanya nanti jadi enteng. Gitu. Karena yang berat itu kan kita memikul beban hidup. Bukannya kita menjalani hidup tapi memikul. Memikul masalahnya. Memikul beban hidup. Iya. Bebannya dipikul. Terus kan jadi berat jatuhnya. Solusinya gimana Bang? Beban dipikul. Dilepasin aja. Jadi Allah itu kan sudah mengatur semuanya. Kita tinggal menjalani. Kalau kita berpikir itu jadi enteng semuanya. Kita jalani, nggak kuat kita pasrah ke Allah. Kita mohon pertolongan. Udah gitu. Jadi simpel, hidup itu sebenarnya simpel. Tergantung kita mensikapinya gimana gitu. Bang, tapi ngomong-ngomong, abang itu kan ustadz, kenapa ngerokok? Katanya rokok itu makruh dan lain-lain, gimana Pak? Nih, salah lagi ya kan? Salah ya? Nih, gimana? Tembakau itu ciptaan siapa? Allah. Nah, sekarang kalau kita ngisap tembakau, berarti kan kita menghisap ciptaan Allah. Nah, berarti kan kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, tapi ada juga batasan-batasan, misalnya karena kayak binatang ini nggak boleh dimakan, minumannya nggak boleh diminum, sama-sama ciptaan Allah Bang. Gimana, sebenarnya Bang? tergantung, balik lagi ke kita sendiri. Jadi semua kebaikan kita yang merasakan. Ini baik nggak buat tubuh kita? Kalau ini baik nggak apa-apa. Cuma kalau itu jelek, membuat kemudaratan buat banyak orang, mending ditinggalin. Gitu. Itu ya simpelnya. Itu dulu. Iya. Kemarin saya sempat membaca postingan begini Bang, telat ngerokok malah batuk, untuk ngerokok malah nggak batuk, itu gimana cara mengatasi? Saya bingung itu Bang, telat ngerokok batuk, kalau ngerokok nggak batuk, makanya dibiarkan aja ngerokok, gimana itu Bang? Jadi makanya kan balik lagi, rokok itu kan tembakau ciptaan Tuhan. Terus tembakau gunanya apa kalau nggak kita rokok? Iya kan? Yang salah siapa sebenarnya? Kan sebenarnya nggak ada yang salah di sini. Iya. Karena persepsi masing-masing orang, ada yang suka ngerokok, ada yang enggak, dan itu biarin aja. Kita kalau berpikir ke situ malah jadinya pusing ya. Karena bukan ranah kita. Jadi kita tetap bisa bersenang-senang, namun tetap tidak melupakan kaidah dan aturan agama gitu Bang ya. Benar, dan tidak merugikan orang lain, intinya kan di situ. Jadi diri kita itu ibaratnya cermin. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi pada diri kita. Berarti kalau itu saya harus memikirkan
wah besok saya akan berhasil jadi begini. Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan itu nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita pikirkan, karena kita kalau fokus terus itu akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Oh gitu. Namun tidak hanya sekedar dipikirkan kan Bang ya, harus dikerjakan. Ada yang mesti dilakuin gitu. Jadi kita tinggal fokus dengan apa yang kita pikirkan nih. Pama mau pergi ke Surabaya, kita naiknya bis apa, terus nanti naik turun di mana. Ini gitu yang mesti kita lewati prosesnya. Jadi nggak secara langsung terjadi gitu, nggak. Iya. Ada perjalanan, ada proses ya. Kita harus menikmati itu semua. Baik Bang Ustadz, pertanyaan selanjutnya adalah abang kan motonya itu selalu menjadi orang senang, presiden orang senang. Itu ngambil dasar-dasar itu atau kalimat itu dari mana Bang? Kok bisa menetapkan diri sebagai presiden orang senang? Jadi orang senang itu sebenarnya diambil dari kata rahmatan lil alamin. Jadi memberikan kebaikan kepada semua orang. Itu untuk menuju itu kita kan mesti harus senang dulu. Kalau kita nggak senang orang juga takut. Benar nggak? Iya betul. Untuk menuju kebahagiaan orang mesti senang dulu. Dan ini ada sebuah proses perjalanan. Itu saya menemukan perjalanan itu di motor waktu touring ini uang 10.000 bisa Jakarta Bogor PP, 100.000 bisa Lampung Jakarta PP. Nah itu sisanya ngambil dari mana Bang? Gitu, Pan. Itu juga nggak kepikiran karena kita jalan-jalan aja. Kuncinya cuma satu yang saya yakini, sejauh kita pergi kita bakal kembali. Seperti kita mau pergi kemana di dunia ini, kita bakalan mati juga. Itu yang mesti diingat. Kita mesti ingat di situ. Jadi jangan lupakan perjalanan ke akhirat gitu. Harus Bang ya. Harus itu paling utama ya. Jadi penuntun kita biar nggak salah jalan gitu. Iya. Jadi perjalanan Bang Ustadz dari awal sampai sekarang itu sudah merasakan pahit getirnya dunia atau langsung enak seperti ini? Parah banget dulu. Parah ya. Perjalanan untuk pencarian itu yang lama. Dan itu nggak cuma sekedar ini, kita harus merasakan, mensikapi, mendengar apa alam ini, bicara ini, kita mesti pelajari itu semua. Kalau bahasa Jawanya itu ilmu titen. Ilmu titen. Titen itu niten ya apa? Nah, iya memperhatikan apa saja yang ada di alam semesta ini. Kalau bahasa Arabnya kan ikro itu membaca kan, bacalah. Itu hampir sama dengan memperhatikan hal-hal di sekitar kita. Iya. Jadi membaca itu nggak cuma buku, membaca alam sekitar ini juga membaca juga. Iya kan? Iya. Jadi universal ya. Perjalanan yang maaf nih ngorek pribadi, masalah pribadi jadinya Bang. Perjalanan yang paling pahit dari dulu mau merantau sampai sekarang apa Bang? Ya sebenarnya satu masalahnya nggak ada uang itu yang jadi ini. Cuman di satu sisi orang senang itu walaupun nggak punya uang dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang nggak masuk di pikiran logika di situ. Karena kita berpikir yakin bisa mendapatkan, alhamdulillah bisa mendapatkan. Dari olah pikir dan sugesti itu, dan percaya sama Tuhan bahwa apa yang kita minta pasti dikabulkan itu. Terus kita nggak tahu jalannya gimana nih istilahnya. Orang taunya kan sekarang udah enak, padahal ya biasa aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau kata orang Jawa bilang itu sawang sinawang. Nah benar. Jadi hidup itu sebenarnya mengalir aja, nggak bisa kita prediksi. Ini kaya, ini miskin, nggak bisa. Semua orang itu sama. Kalau di pandangan saya ya beda sama yang lain-lain. Gitu. Dan nggak ada orang jahat, semua itu pasti ada nilai-nilai kebaikan di dalam hatinya. Cuman mungkin Allah baru menyuruh dia untuk berbuat jahat. Kita nggak tahu suatu saat kapan bakal berbalik menjadi orang baik, kita nggak tahu juga. Jadi kita nggak bisa menjudge melihat orang itu dari masa lalu. Udah Allah yang punya hak untuk menilai seseorang, itunya hanya Allah semua. Gitu. Baik Bang, terima kasih atas
banyak sekali motivasi dan tausiahnya mengenai manajemen kolbu, manajemen cara berpikir positif, dan lain-lain yang membuat kita harus tetap sabar menunggu rezeki, tapi harus tetap berusaha juga. Gitu Bang. Terima kasih Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.